Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita semuanya di penghujung bulan Ramadan ini. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Semoga Allah memudahkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di detik-detik akhir bulan Ramadan ini. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran Bapak Ibu di pertemuan wali murid kelas 7 dan kelas 8. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga juga keluarga juga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salam buat ananda sekalian untuk kelas 8 lama tidak berjumpa, yang kelas 7 belum pernah kita berjumpa secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala di tahun ajaran yang baru nanti akan perkenankan kita untuk bisa berjumpa secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan, mari kita mulakan dulu acara kita dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga agenda sosialisasi bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya kalau boleh cerita, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman telah mengadakan ujian semi online untuk kelas 9, yaitu ASPD, dilaksanakan di sekolah masing-masing, dan alhamdulillah sudah selesai, dan sekarang kelas 9 sudah kembali ke rumah masing-masing. Nah, kemudian disusul dengan agenda Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang selanjutnya, yaitu adalah tes kendali mutu 2021, tahunnya salah, 2020-2021 untuk kelas 7 dan kelas 8. Kami dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, kemudian dijelaskan bagaimana tentang tes kendali mutu ini. Sebelum pandemi ini, tes kendali mutu ini sebagai penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman serentak diikuti oleh semua satuan pendidikan di seluruh Kabupaten Sleman jenjang SMP. Nah, karena ada pandemi, maka PAT PAS atau penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Namun, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menerima amanah dari Kementerian Pendidikan, yaitu untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, dilakukan oleh semua satuan pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan melakukan pemetaan mutu di akhir tahun ajaran. Nah, oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menginstruksikan untuk membuat TKM, dan TKM ini nanti dibuat oleh Dinas Pendidikan dan diikuti oleh semua
satuan pendidikan SMP di tingkat Kabupaten Sleman. Nah, berikut beberapa hal tentang TKM yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Yang pertama, TKM ini merupakan salah satu alat ukur untuk peserta didik di Sleman. Jadi wajib dilakukan oleh setiap satuan pendidikan, tidak terkecuali. Jadi semua satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ini wajib melakukan, termasuk SMPT Salman Al-Farisi. Yang kedua, TKM ini dilakukan di sekolah, wajib mematuhi protokol kesehatan. Dikatakan semi online karena TKM ini dilakukan menggunakan alat komputer, kemudian online, kemudian bentar, Pak. Nah, anak-anak wajib datang ke sekolah untuk mengerjakan. Tidak bisa dilakukan menggunakan HP. Jadi tidak bisa dilakukan di rumah masing-masing. Anak-anak harus ke sekolah masing-masing. Nah, karena itu kami mengumpulkan Bapak Ibu semuanya supaya nanti paham terkait dengan hal ini. Nah, sekolah itu menyediakan sarananya, yaitu berupa komputer dan jaringan untuk pengerjaan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, penyelenggarakan TKM sama dengan ASPD yang kemarin. Soalnya dari dinas, siswa wajib datang ke sekolah. Diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman itu hanya 4 mapel saja, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA. Nah, itu tentang TKM. Nah, TKM ini berbeda dengan PAT atau penilaian akhir tahun yang diselenggarakan. Penilaian akhir tahun ini nanti diselenggarakan oleh sekolah. Jadi walaupun sudah ada TKM 4 mapel, sekolah wajib juga menyelenggarakan PAT, penilaian akhir tahun di akhir tahun ajaran. Nah, berikut Bapak Ibu jadwal-jadwalnya. Nah, terlihat Bapak Ibu? Ya. Tanggal 20 Mei itu tahun pendidikan atau kalender pendidikan itu sudah memulai hari pertama masuk setelah libur Idul Fitri. Tanggal 20 Mei masuk. Nah, ini kalau sekolah ya bertugas untuk sinkronisasi gladi. Nah, tanggal 21 Mei kelas 8 itu gladi peserta didik kelas 8. Dibagi menjadi 2 shift, jam 7.30 sampai 8.30, kemudian shift yang kedua berakhir jam 10.30. Ada jeda 1 jam antara shift 1 dan shift 2 yang diharapkan anak-anak ini tidak bertemu satu sama lainnya. Kemudian ini anak-anak wajib datang ke sekolah, Bapak Ibu. Nah, kemudian Sabtu tanggal 22 Mei kelas 7 itu gladi peserta didik. Kelas 7 dibagi 2 shift juga. Secara perangkat kita memadai, komputer dan jaringan cukup memadai, insya Allah bisa diselenggarakan untuk sesi 1 dan sesi 2 ini. Insya Allah tidak ada kendala dalam hal masalah sarpras, insya Allah. Nah, itu agenda anak-anak ini di Jumat tanggal 21 Mei dan Sabtu tanggal 22 Mei. Nah, ini
yang ini ya, yang penting, tanggal pentingnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana rencana sekolah. Nah, kemudian selanjutnya setelah agenda gladi, maka ada agenda yang utama, yaitu ini Kamis sampai Sabtu. Jadi dalam satu hari ini, satu hari hanya kelas 8 yang ujian. Dibagi menjadi 2 sesi 1 dan sesi 2. Jam 7.30 sampai jam 9.10. Nanti sesi 2 baru dimulai jam 11. Diharapkan anak-anak di sesi 1 tidak bertemu dengan anak-anak yang di sesi 2. Ini mata pelajarannya, jumlah soalnya seperti ini. Nah, terus kelas 8, 4 hari, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, kemudian dilanjutkan kelas 7. Lantas, bagaimana kegiatannya? Nah, kami merencanakan, Bapak Ibu semuanya, kami memfasilitasi untuk masuk pondok untuk Ananda sekalian. Nanti akan saya sampaikan perencanaannya. Nah, perencanaan agenda-agendanya. Jadi, kalau kelas 8 ini, kelas 8 ujian, berarti kelas 7 itu tidak ujian. Maka nanti akan ada agenda, yaitu agendanya adalah di Kamis tanggal 27 Mei ini, selama 4 hari, kelas 7 ini adalah ujian tahfidz. Kemudian untuk kelas 8 yang Rabu sampai Sabtu itu juga ujian tahfidz, sedangkan yang kelas 7 itu adalah mengikuti TKM. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa tanggal-tanggal penting yang perlu dicermati adalah tanggal 20 Mei kami merencanakan untuk memfasilitasi siswa yang akan masuk ke asrama, kedatangan kelas 8A dan kelas 8B, kelas 7A dan kelas 7B. Ini dalam satu hari kami merencanakan, monggo nanti ini sifatnya layanan, jadi tidak wajib. Monggo bagi siapa yang menghendaki. Nah, nanti akan kami sampaikan bagaimana persiapan kami untuk mengadakan pembelajaran ini ya. Tanggal 21 itu gladi tadi, tanggal 22 juga gladi. Ada waktu tanggal 24 sampai tanggal 26 Mei. Ini masih KPM sebagaimana biasanya. Tanggal 27 Mei sampai 5 Juni itu yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah TKM dan ujian tahfidz Quran. Kemudian tanggal 7 sampai 14 Juni ini PAT, penilaian akhir tahun. Soal dibuat oleh sekolah. Nah, ini sebagai penilaian akhir tahun atau kalau dulu namanya ujian kenaikan kelas atau ulangan kenaikan kelas. Tanggal 15 dan 16 ini kita adakan remedial. Tanggal 17 sampai 18 adalah kegiatan kesiswaan. Tanggal 19 Juni itu terima rapot. Dan bagi siswa yang berada di SMPIT Salman Al-Farisi tinggal di pondok, ini perpulangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk terima rapot di sekolah-sekolah negeri itu tanggal 18. Nanti tertanggalnya juga tanggal 18. Namun kami memutuskan karena tanggal 18 itu hari aktif, hari Jumat, dimungkinkan banyak orang tua yang tidak bisa, maka kami memilih alternatif. Kami mundurkan harinya satu hari, tanggal 19, namun tertanggal di surat atau di rapotnya tanggal 18. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya saya akan melanjutkan kepada ini ada pertanyaan. Suara putus-putus, apakah putus-putus atau jelas suara kami? Jelas saja, Ustaz. Cukup jelas ya. Alhamdulillah. Ya, berarti saya lanjutkan. Nah, ini tentang ini ya Bapak Ibu, tentang TKM. Nah, kemudian saya lanjutkan terlebih dahulu bagaimana tentang
proses kedatangannya. Kalau ada yang menginginkan fasilitas berada di pondok selama 1 bulan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya stop dulu. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kemarin kami diundang oleh Pak Eri, seluruh kepala SMP. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, bismillah, berazam, ini semua satuan pendidikan diminta untuk menyiapkan diri akan menyelenggarakan tatap muka terbatas tahun ajaran baru, yaitu Juli 2021. SKB 4 Menteri sudah terbit. Untuk sekolah-sekolah boarding, masuk gelombang pertama itu 50%, itu kalau di SKB 4 Menteri. Masuk yang kedua itu 100%, masuk ke asrama di tahun ajaran baru. Jadi di tahun ajaran baru nanti, prosesnya sudah pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu. Nah, kami secara kelembagaan sekolah yang boarding sangat perlu adaptasi. Kemarin kami sudah pertama diawali dengan takhasus kelas 7-8 berjumlah 11 orang kami kelola sejak bulan Agustus tahun yang lalu, tahun 2020. Kemudian kami juga memutuskan untuk memasukkan anak kelas 9 berjumlah 44 orang masuk ke asrama. Nah, alhamdulillahirabbil alamin atas karunia Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan lancar mulai bulan Januari sampai bulan Mei, sampai bulan Mei tanggal 2 kemarin. Anak-anak pulang, alhamdulillah tidak ada yang suspek atau tidak ada yang juga terkonfirmasi positif virus corona, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tentu ini pembelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka yang ada di sekolah boarding. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kami berencana sebelum nanti anak-anak juga masuk, benar-benar masuk di tahun ajaran baru, maka kami akan melakukan penyelenggaraan anak-anak menginap di SMP IT Salman Al Farisi boarding. Nah, sebagai juga pembelajaran buat kami, insya Allah sarana dan sebagainya akan kami siapkan, sudah kami siapkan semenjak anak-anak kelas 9 itu hadir di Salman Al Farisi. Sebenarnya sekolah telah menyiapkan persiapan ketika masuk semuanya sejak bulan Januari yang lalu, namun dari Yayasan Salman Al Farisi baru mengizinkan untuk anak-anak kelas 9 terlebih dahulu untuk menjaga keamanan semuanya. Nah, sekali lagi perencanaan fasilitas masuk ini sifatnya opsional, boleh diambil, boleh tidak. Sebagaimana tadi rentetan agendanya yaitu adalah banyak nanti mulai tanggal 27 Mei itu sudah mulai ujian. Sebenarnya KPM itu hanya berlangsung 3 hari saja. Nah, kemudian dilanjutkan KPM. Nah, ya, kemudian yang selanjutnya kami akan share screen tentang desain pembelajaran tatap muka yang akan kami lakukan. Ini yang kami terapkan kemarin saat anak-anak kelas 9 masuk sini. Namun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ada sedikit perbedaan antara kondisi anak-anak kelas 7 dan kelas 8 masuk dan kelas 9 masuk. Nanti bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan mengambil fasilitas berada di pondok atau tidak. Selama bulan Mei sampai Juni 1 bulan saja. Kemudian dilanjutkan nanti akan masuk lagi, perencanaan masuk ke pondok tanggal
nanti masuk tahun ajaran baru itu tanggal 12 Juli. Ini bentar. Bapak Ibu, apakah melihat? Terlihat, Ustaz. Terlihat ya, baik. Desain perencanaan. Iya, melihat, Pak. Alhamdulillah. Desain rencana KBM Tatap Muka SMPT Salman Al-Farisi Boarding School ini yang kami terapkan kemarin untuk anak-anak kelas 9. Ada prakedatangan, ada kedatangan santri, ada karantina, ada pasca karantina. Nah, untuk prakedatangan, kondisi fisik sehat, menjalani rapid test, ini antigen ya Bapak Ibu. Nah, sebelum berangkat, membawa peralatan makan dan minum sendiri. Jika sudah ada di asrama, pastikan sudah bernama, membawa suplemen imunitas, madu dan sejenisnya, membawa masker dan hand sanitizer, membawa face shield 2 buah, membawa sajadah tipis, diusahakan menggunakan kendaraan pribadi menuju asrama. Jika kendaraan umum mematuhi protokol kesehatan, membawa surat keterangan isolasi mandiri yang ditandatangani orang tua. Paling tidak isolasi mandiri adalah 10 hari Bapak Ibu di rumah, tidak bepergian kemana-mana. Nah, kemarin kelas 9 seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah SOP kedatangan, itu drive-thru, drop-off barang-barang, asrama putra dan asrama putri, kemudian social distancing dengan siapapun, cek suhu sebelum masuk asrama, kemudian menunjukkan surat keterangan rapid, cuci tangan sebelum masuk asrama, barang-barang disemprot disinfektan, kemudian sebelum masuk asrama harus mandi terlebih dahulu, ganti baju dan memasukkan ke tas laundry untuk langsung dicuci di laundry. Baju yang dibawa tadi, yang dikenakan. Kemudian menuju kamar asrama dan menempati area kasur yang sudah diplot oleh musrif-musrifah. Kemudian santri menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, di sini ada opsi, kalau opsi terakhir tidak ya Bapak Ibu, cek penciuman kemarin tidak kami lakukan karena diskusinya memang salah satu tanda terkonfirmasi positif itu adalah tidak bisa membau. Namun insya Allah dengan sudah membawa rapid antigen negatif, insya Allah sudah merepresentasikan. Nah, ada yang membedakan ketika santri harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Di praktek yang kelas 9 kemarin itu bisa karena anak-anak kelas 9, Bapak Ibu, ini ketika masuk asrama, kami tidak perkenankan untuk keluar-keluar. Asrama yang putri tetap di asrama putri, yang putra tetap di asrama putra. Tidak keluar-keluar. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini berbeda dengan kalau nanti anak-anak kelas 7 dan kelas 8 masuk karena harus mengikuti tes yang berada di sekolah. Nah, dari kami akan memperlakukan anak-anak putra sebagaimana anak-anak kelas 9 yang kemarin, yaitu kami pakai mobil. Nah, antar kami pakai mobil dari asrama putra ke asrama putri atau ke sekolah, sehingga anak tidak berkontak langsung dengan dunia luar begitu, relatif terkendali seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Jadi sebelum 14 hari anak-anak ini sudah mungkin ya keluar dari asrama, namun kami angkut pakai mobil kelas 7 dan kelas 8 tanggal 27 Mei sebagaimana jadwal yang tadi disampaikan. Kemudian untuk ujian PAT bisa diselenggarakan di asrama masing-masing. Nanti guru kami yang mendatangi. Untuk yang asrama putra untuk yang putra, guru kami ke asrama putra. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian karantina. Nah,
Karantina ini saat karantina, santri wajib menggunakan masker dan face shield setiap saat atau face shield. Jadi opsional. Kemudian santri dilarang keluar area asrama yang telah ditentukan selama masa isolasi 14 hari. Nah, kemudian pemantauan kesehatan setiap hari, cek suhu tubuh. Asrama bekerjasama dengan tim gugus COVID-19 untuk melaporkan, ini tim gugus COVID-19 sekolah maksudnya, kemudian minimal 2 kali selama masa isolasi. Kondisi kesehatan anak-anak, jika ada yang sakit dan sebagainya. Kemudian asupan makanan santri selama masa karantina disesuaikan agar meningkatkan daya imunitas santri. Nah, dalam hal ini Yayasan Salman Al Farisi sudah melakukan upaya bagaimana supaya makan santri ini bisa lebih berkualitas. Salah satunya adalah memindahkan dapur tempat memasak itu yang tadinya berada di dapur umum, sekarang berada di SMP. Nah, ini berfungsi untuk menjaga agar makanan tetap fresh. Selain terjaga kenikmatan rasanya, juga freshnya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga ada suplemen yang dibuat oleh catering 1 minggu 2 kali. Begitu Bapak Ibu. Biasanya berupa susu dan ada macam minuman yang lainnya. Nah, kemudian aktivitas olahraga diselenggarakan di asrama. Musyrif-musyrifah mengagendakan untuk santri untuk bisa terkena sinar matahari. Kemudian membangun suasana keasraman yang nyaman dan santri melakukan aktivitas makan ibadah dan sejenisnya pada ruangan yang telah ditentukan. Nah, untuk asrama putra, ruang makan, mungkin yang kelas 7 belum pernah tahu ya bagaimana suasana makan, tapi untuk kelas 8 sudah tahu pasti bagaimana suasana makan. Nah, untuk meja kursi makan sedang kami pesankan dan insya Allah 2 pekan lagi untuk kursi bisa jadi sehingga bisa makan di tempat makan yang sudah kami sediakan di asrama putra. Nah, tempat makan sudah kami sediakan di sana. Nah, begitu. Nah, kemudian ketentuan umum setelah karantina, santri dilarang melakukan kontak fisik dengan musyrif-musyrifah maupun guru dari luar. Pokoknya musyrif-musyrifah, nah ini, dan guru, kami wanti-wanti betul kepada musyrif-musyrifah untuk tidak melakukan kontak fisik, walaupun mereka tinggal bersama. Nah, kemudian mengenakan masker, musyrif-musyrifah, dan santri saat berinteraksi dengan anak-anak. Kalau sudah melewati fase karantina yang kami lakukan kemarin, ya anak-anak tidak wajib memakai masker di antara mereka. Begitu juga tidak wajib jaga jarak di antara mereka. Karena di antara mereka ya kami husnudon sudah selesai masa karantina dan tidak ada virus yang menginfeksi. Namun untuk berinteraksi dengan guru dan musyrif-musyrifah, yang barangkali musyrif-musyrifah ini berinteraksi dengan orang luar, maka wajib memakai masker. Nah, cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, santri wajib menghindari kerumunan, santri wajib melakukan olahraga, musyrif-musyrifah wajib melakukan kondisi santri pada pihak sholat apabila ada santri yang sakit. Wali santri tidak diperkenankan untuk menjenguk selama wabah. Nah, ini yang mungkin di beberapa wali murid ini akan, kalau untuk 1 bulan insya Allah masih kuat ya. Tapi pengalaman kami kalau untuk sudah sampai 6 bulan, nah ini yang nampaknya kita harus santri ini juga harus bertemu dengan bapak ibunya. Bapak ibu juga sangat pengen ketemu. Kemarin ya sempat orang tua lebih dari 6 bulan ya, memang sangat menginginkan berjumpa dengan anandanya. Nah, ini yang apalagi kelas 7 ya. Namun saya perkirakan kelas 7 dan kelas 8 karena sudah lama di rumah, nampaknya adaptasinya juga tidak jauh beda nanti, kayak masuk baru lagi.
Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu SOP jika ada siswa yang sakit. Kalau suhu tubuh lebih dari 37,5 ya tidak melakukan aktivitas KPM. Kemudian penanganan pertama dilakukan oleh muslim-muslimah. Nanti kalau perlu untuk kita evakuasi ke ruangan khusus, nanti kita akan evakuasi di ruangan khusus, kita sudah sediakan. Kemudian siswa yang sakit akan dibawa ke kamar khusus, kemudian komunikasi. Nah, kalau memungkinkan BPJS Kesehatan Siswa disarankan untuk dipindah vaskes ke vaskes terdekat. Kalau di sini vaskes 1 di Puskesmas 1 Ngagelik, Bapak Ibu. Monggo nanti bisa dipindah di lewat aplikasi BPJS-nya. Kalau misalnya memakai BPJS. Nah, kalau tentu kami senantiasa komunikasi ya. Kalau misalnya tidak sembuh, nah ini siswa boleh diambil oleh orang tuanya untuk dirawat lebih intensif lagi. Pengalaman kami di kelas 9 kemarin, jika ada siswa sakit harus dirawat di luar, maka untuk kembali ke asrama wajib membawa surat keterangan negatif rapid antigen atau GINUS. Itu kemarin yang kami terapkan. Nah, beberapa hal tentang kebijakan-kebijakan baru untuk masuk asrama, yaitu yang pertama tentang laundry, semua baju wajib di laundry kecuali pakaian dalam, itu aturannya. Kemudian jajan difasilitasi dengan mengisi list order dari bursa. Jadi bursa nanti ada list ordernya, diserahkan ke guru piket, nanti guru piket menyampaikan ke bursa, nanti bursa membelikan ordernya anak-anak masing-masing. Kemudian ya ini untuk mengantisipasi kontak langsung dengan orang luar, kemudian juga kerumunan, menghilangkan kerumunan dan sebagainya. Mereka mengisi list order, kemudian nanti dibantu oleh guru piket untuk mendistribusikan order jajan atau keperluan anak-anak. Kemudian tagihan laundry ini akan ditagihkan bersama biaya bulanan. Yang keempat, pengiriman paket barang 1 pekan sekali. Boleh mengirimkan jajan atau apapun Bapak Ibu lewat paket ya. Nah, tentunya bukan barang-barang yang dilarang oleh sekolah. Kemudian yang selanjutnya, video call dengan wali santri minimal 1 pekan sekali. Memakai HP sekolah yang sudah kami fasilitaskan kepada masing-masing asrama. Bapak Ibu, nampaknya sudah cukup dari kami tentang pemaparan tadi. Yang pertama tentang TKM, yang kedua tentang rencana kami untuk melakukan pembelajaran tatap, bukan pembelajaran yang nginep di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi bagi yang menghendaki begitu. Bagi yang tidak menghendaki, berarti untuk TKM-nya Bapak Ibu harus mengantar putranya, kemudian menjemput putranya untuk bisa mengikuti TKM begitu. Ngoten Bapak Ibu, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab, bisa raise hand atau bisa menghidupkan mikrofonnya. Nanti akan saya catat, masukan, pertanyaan, boleh, monggo. Bisa di kolom chat juga. Matur nuwun Bapak Ibu, monggo. Bu Tindra, monggo Bu Tindra. Nggih, atau nomor Ustaz Faizin, maaf begini saya sambil pelayanan. Okay. Suara saya dengar ya? Jelas Bu. Oke. Nggih, terkait dengan ini ya, berarti rencana Halo. memasukkan ke asrama ya. Tanggal 20 tadi nggih, ya? Nggih, tanggal 20. Mungkin aja saya terkait dengan kalau bisa memang
anak ini kan sudah diisolasi ya. Kalau sudah masuk asrama kan dia tidak boleh keluar-keluar. Otomatis kan nanti guru yang mengajar dan juga musrefnya itu ya sama di blok ya, jangan keluar masuk begitu. Jadi nek musref yang sudah di situ ya diminimalkan untuk keluar. Kemudian untuk gurunya itu mungkin kalau dia tidak bisa menetap di situ, mungkin bisa lewat ya usbaka daring gitu ya, lewat. Jadi mungkin pas di kelas gurunya menerangkan lewat daring gitu ya. Nek saya seperti itu. Jadi masuk asrama karena anaknya kan sudah diisolasi seperti itu. Terus yang kedua terkait dengan makan, kadang yang sering yang sering terlupakan justru menjadi tempat penularan itu justru di tempat kita makan bersama itu. Karena kalau pas kondisi makan itu kan mau nggak mau masker terbuka, dibuka, kemudian khawatirnya anak-anak pasti ngobrol, sehingga nanti gimana caranya memang harus diingatkan kalau makan saja, jadi tidak usah ngobrol. Kalau ngobrol mungkin di luar waktu makan dengan memakai masker. Kemudian posisi kursi ya mungkin bisa ditata sebagaimana mungkin. Tidak, yang kursi yang lama itu kan adep-adepan ya, yang lama dulu waktu sebelum pandemi itu. Jadi satu meja kursinya adep-adepan. Nah, mungkin itu bisa disiasati dengan dibikin tidak adep-adepan. Jadi mungkin menghadap kemana semua begitu biar tidak saling ngobrol. Karena kalau pas makan kan posisi masker dibuka, seminimal mungkin mereka tidak kontak dengan temannya yang lain begitu. Oke, siap. Ya, berarti itu kan saya tampung dulu ya Bu ya. Kemudian untuk halo ya. Putus-putus. Ibu, masukan ini saya tampung dulu ya Bu. Kemudian terkait di ruang makan, terus harus ini ya. Untuk yang musrifah ya? Iya, nanti anaknya sudah masuk asrama kan diisolasi, nanti gurunya keluar masuk kan juga sama saja ya. Seminimal mungkin musrif mungkin bisa dikondisikan dia tidak keluar gitu. Tapi guru kan agak sulit ya. Nanti misalkan tidak bisa menetap dalam waktu berapa hari, mungkin tetap pakai ini aja, mungkin pengajaran lewat daring dulu. Baik. Bu. Jadi sebenarnya Bu, pembelajarannya itu hanya 3 hari Bu. Selebihnya itu ujian sama ujian tahfidz sama TKM. Gitu. Oh, putus-putus nih suaranya. Oh iya. Baik. Baik Bu. Ini kami kemarin di kelas 9 juga sudah bisa melakukan itu Bu. Gurunya mengajar di sini tapi hanya di kelas. Namun kemarin yang kami lakukan adalah betul-betul menjaga supaya guru itu tidak berinteraksi, tetap berada di tempat duduknya. Ketika pembelajarannya offline, guru berada di tempat duduknya, kemudian berjarak dengan anak-anak. Itu yang kami lakukan kemarin di kelas 9. Begitu. Baik. Ini tadi suaranya putus-putus. Bu Tindra, ini Bu, lokasinya mungkin kurang cocok. Lokasinya kurang, sinyalnya kurang stabil. Nah, ini masukan-masukannya Bu Tindra saya tampung ya Bu ya. Nanti akan kami sampaikan. Insya Allah akan kami usahakan. Kemudian ini ada yang raise hand lagi, ibunya Mbak. Ini ada yang raise hand lebih dulu dari Fahri. Nanti wali dari Mas Akmal nanti dulu ya. Monggo dari Mas Fahri, wali dari. Iya Pak Ustadz. Nggih. Maaf mau tanya ini Pak Ustadz terkait pembiayaan SPP, apakah kalau ini rencana mau masuk nginep di sekolah itu berarti bulan ini pembiayaan sudah full gitu ya Pak Ustadz? Kemarin kami konsultasikan kepada yayasan karena masuknya tidak 1 bulan, perlu didiskusikan. Sehingga boleh jadi, untuk bulan Mei kan masuknya tanggal 20 ya Bu ya. Jadi nanti kami konsultasikan lagi ke yayasan terkait dengan nominal
fixnya. Tapi kemarin dari yayasan membuka peluang tidak membayar full karena fasilitas makan baru dari tanggal 20 sampai tanggal akhir bulan tanggal 30 itu. Oh iya. Maten, Gitu, Ustaz. Nggih, terima kasih Pak Ustadz. ya. Tadi kayaknya ada yang raise hand. Wali. Ustaz. Nggih, monggo Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ini jujur saya kaget karena di Bali itu ada edaran dari gubernur dari tanggal 6 sampai 24 Mei. Itu mobilitas keluar masuk Bali itu diperketat. Jadi untuk keadaan kami yang di Bali, bagaimana kalau tanggal 20 Mei kita belum diizinkan untuk keluar Bali? Baik Ibu, ini kan sifatnya fasilitas ya Ibu. Jadi boleh masuk, boleh enggak. Jadi kalau tidak diizinkan, monggo tetap berada di situ. Kami melakukan pembelajaran online dari sini, sebagaimana biasanya, gitu Ibu. Terus sama satu lagi Ustadz, itu ketika anak-anak ujian itu harus pakai seragam apa enggak? Karena terus terang seragamnya udah pada sempit semua. Kalau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman wajib pakai seragam, Ibu. Kemarin juga kami rapat pimpinan wajib pakai seragam. Tapi kalau sempit semua, tidak layak untuk menutup aurat, nah kami lebih kalau alasannya seperti itu ya tidak pakai seragam, tidak masalah. Kalau yang dari Bali, Ibu, TKM yang ujiannya itu harus datang ke sekolah, misalnya Ibu tidak bisa datang ke sekolah. Nah, kemarin sempat ditanyakan oleh peserta yang ikut dengan dinas, bagaimana jika ada yang dari luar kota? Yang di luar kota itu dari dinas tidak memberikan ketegasan untuk mengikuti, karena ini tidak ada ujian susulan, tidak ada ujian apa-apa. Jadi ketika nggak ikut ya udah selesai nggak ikut. Nanti ujiannya adalah ujian PAT. Nah, ujian PAT dari kami, Ibu. Nanti ujian PAT atau ujian kenaikan kelas nanti kami kirimkan via online seperti itu untuk dikerjakan di rumah. Seperti itu, Ibu. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi? Oh, saya cek dulu yang di chat ya, Ibu, Bapak. Baik. Sebentar, saya minta waktunya. Maaf tadi terlambat. Selama PTM yang sebulan, Ikhwan perlu bawa sepeda? Enggak usah dulu, Ibu. Jadi Ikhwan tidak perlu bawa sepeda terlebih dahulu. Nanti moving dari Asrama Putra ke sekolah kami pakai mobil saja. Berkali-kali enggak apa-apa. Kami angkut pakai mobil. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf terlambat gabung. Saya punya 2 putra kelas 7 dan kelas 8. Bisa diantar sekalian pagi ya Us? Bisa, Bu. Monggo, Bu Yani, kalau Mas Fahmi dan Mas Abid mau diantar terlebih dahulu. Bapak. Opsi masuk asrama dari tanggal 20 sampai kapan Ustadz? Sampai tanggal 20 masuk, nanti pulang lagi tanggal 19 bulan Juni. Pak Fahmi deh. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk yang dari luar kota, karantinanya bagaimana Pak Ustadz? Apa di rumah atau di pondok? Nah, dua-duanya. Jadi begini, yang dari luar kota, di rumah nanti karantina 10 hari, kemudian yang di Jogja juga ya, diminimalisir betul tidak keluar-keluar. Nah, kemudian rapid antigen itu kan merepresentasikan, semoga ya bisa betul-betul merepresentasikan 90% kesehatannya bebas corona. Nah, kami berhusnudzon ketika dimasukkan bersama-sama walaupun dari luar kota, insya Allah semoga tidak apa-apa gitu. Nah,
kemudian untuk asrama tempat tidur santri sudah berjarak aman Ini pertanyaan yang sulit sebenarnya Ibu. Jadi kalau jarak amannya itu 1,5 meter, tentu kami tidak bisa memenuhi itu. Namun berjarak sudah kami lakukan. Jadi untuk yang asrama putra kami tambah lokal Ibu. Jadi satu ruangan itu yang tadinya diisi oleh 20 orang kami kurangi menjadi 16. Jadi 2 ranjang keluar, kemudian kami tambah lokal kamar di atas masjid lantai 2. Selain untuk takhusus, itu ada untuk anak-anak reguler di atas masjid lantai 2 gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, afwan Ustadz, sekedar usul untuk pembelajaran di kelas sebaiknya anak-anak masuk dengan tempat duduk yang tetap, jangan berganti-ganti. Baik, insya Allah akan kami catat ya. Terus yang selanjutnya, terus mohon materinya di-share. Baik, sudah selesai saya bacakan untuk usulan-usulannya. Monggo yang akan bertanya lagi, kami berikan kesempatan. Nanti materi akan kami share, Bapak Ibu. Dan juga rekaman ini akan kami share di YouTube. Bapak Ibu ada yang disampaikan lagi? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Mbak, orang tua dari Mas Taki ya. Monggo. Ya. Yang pertama terkait ingin konfirmasi Ustaz terkait dengan ujian PKM ini ya. Artinya kalau tadi disampaikan ini berarti sifatnya untuk memilih diselenggarakan di sekolah, untuk hadir di sekolah ataupun tidak itu berarti opsional gitu ya. Artinya bukan yang TKM-nya, Bu. Bukan yang TKM-nya. Bukan yang TKM-nya, Ustaz. Kalau tadi disampaikan masuknya ke asrama, masuk ke asramanya. Kami menyelenggarakan fasilitas masuk asrama. Nah, itu opsional. Oke. Iya. Artinya kalau berarti TKM-nya itu wajib dilakukan di sekolah gitu, Ustaz. Betul. Ya, betul. Ya. Enggak, kalau tadi kan pertanyaan tadi dari Ibu yang dari Bali tadi itu ya. Artinya kan kalau ada yang dari luar kota berarti memang harus datang ke sekolah gitu ya, Ustaz. Ya, TKM-nya. Ya, kalau misalnya nggak ikut, itu juga tidak ada ketegasan, ada solusi apa dari pemerintah, tidak ada. Kalau artinya TKM. Artinya berarti ujian TKM ini sifatnya tidak mutlak gitu nggak, Ustadz, kalau melihat dari hasil itu ya. Kalau tidak, artinya tidak boleh ikut ataupun boleh tidak gitu nggak. Saya tidak berani mengatakan seperti itu karena dari artinya itu menjadi pertimbangan juga gitu. Artinya betul. Ini. Okay. Nah, kemudian mungkin sekedar ini usulan ini ya mungkin sekolah perlu menjaring ya informasi dari ortu gitu untuk mempertimbangkan tadi kalau ada pertanyaan karena saya tadi juga akan bertanya kapasitas asrama itu berapa gitu untuk satu ruangan. Artinya mungkin dari ortu orang tua ingin memilih gitu ya, memilih di asrama ataupun memilih tidak di asrama itu kan biasanya berdasar dari penjaringan informasi dari orang tua. Masing-masing orang tua pasti akan memikirkan itu ya, mempertimbangkan apakah ingin masuk di asrama atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua tadi mungkin kalau ada yang memang memilih untuk di asrama dan karena itu nanti akan masuk di sekolah semua gitu, antara anak yang tidak di asrama dengan anak yang berasal di asrama itu juga diharapkan kalau waktu ujian TKM di sekolah itu juga terpisah, Ustadz. Ya, karena kan kalau yang dari asrama kan sudah di karantina sendiri ya, sudah isolasi sendiri gitu ya. Kalau yang dari luar itu kan kita tidak tahu. Artinya dari rumah kemana kan kita tidak tahu. Nah, ini mungkin perlu difikirkan juga kalau misalnya ada yang di asrama kemudian ada yang memilih dari rumah itu ada tempat khusus gitu ya, ada khusus ruangan yang
untuk kalau tadi belum dijelaskan ya Ustadz, anak-anak yang memang kelas yang khusus dari asrama, kemudian kelas yang khusus untuk yang berasal dari luar asrama. Gitu. Mungkin itu Ustadz. Baik. Nah, Bapak Ibu, yang untuk ini ya, anak-anak datang ke sekolah itu hanya untuk ujian saja, dan ujian saja itu diharapkan sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, sehingga kondisi terburuknya itu semua yang kalau di sekolah-sekolah lain kan semuanya datang gitu ya, Bu. Semuanya datang dari rumah masing-masing, kemudian mereka pulang. Nah, kondisinya itu lebih buruk daripada kondisi kita. Nah, itu berjarak. Nah, kita akan mengusahakan datang ke sekolah hanya untuk tes, baik yang tidak di pondok maupun tidak di pondok. Kalau tadi opsinya opsinya yang dari pondok kelas tersendiri, insya Allah nanti coba akan kami usahakan jika memang kami bisa memenuhinya. Tapi insya Allah bisa memenuhi. Kami di sebelah ruangan lab komputer itu ada satu ruang lagi yang bisa kita optimalkan untuk proses jaga jarak dan pemisahan antara yang di pondok dengan yang tidak di pondok. Kemarin di rapat pimpinan kami akan lakukan itu jika memang harus social distancing untuk komputernya, sehingga nanti kami akan melakukan perombakan laboratorium seperti itu. Itu insya Allah bisa kita lakukan. Terima kasih. Ya. Kemudian untuk ruangan, Ibu. Nah, satu ruangan kamar itu kalau untuk yang putra itu berjumlah 16 orang. Yang kemarin 20 orang. 16 sampai 18. Nah, begitu. Kemudian apalagi tadi ya? Kalau untuk biar Bapak Ibu punya gambaran memilih di pondok atau tidak gitu ya. Nah, monggo. Itu satu, Pak, social distancing kamarnya tidak memenuhi standar social distancing, tapi kita husnudon kalau kita bisa menjalani dengan aman, protokol kesehatan dengan aman, insya Allah setelah itu bisa berjalan dengan baik. Nah, begitu. Itu kami sudah berusaha mengurangi load, mengurangi kapasitas kamar, bukan mengurangi kapasitas, mengurangi ranjang yang berada di kamar untuk kami pindahkan di lantai 2 masjid Salman Al-Farisi, asrama putra maksud kami. Untuk yang asrama putri, kami buat lokal baru berada di depan, di gedung depan itu kami gunakan kamar, 2 lokal kamar. Yang tadinya cuma 1 lokal, kami buat menjadi 2 lokal kamar, kemudian ditambah dengan lokal yang berada di belakang, seperti itu. Sehingga cukup mengurangi resistensi saling kontak. Nah, begitu, Ibu. Nah, itu Ibu, terima kasih usulnya untuk pemisahan tempat duduk. Wonten malih Bapak Ibu sebentar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Riz, sehat Pak Riz? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat. Amin, amin Pak. Nun sewu Us, yang pertama mohon kalau bisa nanti yang disampaikan itu ditulis dalam bentuk surat edaran yang kalau bisa yang detail itu. Ya Pak. Pertama itu karena sepertinya yang dibacakan tadi itu khusus untuk yang kelas 9 kemarin Yang tadi untuk yang mau nginep di asrama tadi ada sepertinya yang kemarin dipakai untuk yang kelas 9. Ya. Kayaknya tadi, sehingga bisa jadi yang
kemarin berlaku untuk kelas 9, tapi untuk yang kelas 7 maupun kelas 8 tidak berlaku. Contohnya tadi yang isoman tadi, isolasi mandiri yang kelas 9 tadi kan 14 hari. Nah, itu kan lumayan lama itu. Nah, untuk yang kelas 7 dan 8 kan tidak, karena harus ke sekolah tadi. Sepertinya yang saya tangkap begitu. Iya, leres Pak. Oke, jadi kalau bisa nanti supaya tidak bingung, itu nanti dibuat tersendiri khusus untuk yang kelas 7 dan kelas 8 yang mau nginep di asrama. Baik. Ini begitu. Ya sekaligus konfirmasi dan apa itu pertanyaan itu, bisa jadi saya salah. Siap. Jadi nanti kalau bisa ada surat resmi yang berisi edaran untuk kelas 7 dan kelas 8. Kemudian untuk yang tadi apa itu kan masuk mulai 20 Mei sampai 19 Juni. 1 bulan Geos. 1 bulan Pak Res. 1 bulan. Nah, itu nanti untuk yang TKM itu tanggal 20 itu langsung TKM atau enggak ya? Tadi saya kurang paham. Jadi masuk tanggal 20 itu untuk yang mau nginep mungkin ya. Mau nginep tanggal 20 sampai 19 Juni. Nah, kalau yang tidak nginep itu kan berarti diantar ke sekolah hanya pada saat mengikuti ujian TKM. Dan gladi tanggal 21 untuk kelas 8, 22 untuk kelas 7. Nggih. Nanti dari surat edaran itu akan jelas. Untuk TKM itu walaupun tadi belum ada ketentuan wajib atau tidak karena belum ada kejelasan dari dinas, mungkin untuk TKM-nya untuk mapel apa saja nggih, Us? 4 mapel saja. 4 mapel saja, mulainya kapan, Us? Tanggal 27. Oh, tanggal 27. Nggih, makasih gitu. Apa itu kalau kebetulan kalau ada anak yang mohon maaf itu sering sakit-sakitan. Ya. Itu ya kalau boleh sih sepertinya aja itu kalau bisa sih ya. Kayak saya kan Ubed punya asma itu. Dulu bolak-balik sering saya jemput, sering ini, jadi ada rasa ya semua ikhtiar tapi kok tadi ada ada kekhawatiran apalagi hanya 1 bulan. Itu mungkin saya akan lebih nggak tahu nanti, tapi akan lebih antar jemput itu mungkin akan lebih sip begitu. Nggak apa-apa. Mungkin Pak. Itu Bu Ustadz. Matur nuwun Pak Res, insya Allah akan kami sampaikan kalau secara detailnya. Semoga nanti segera rilis untuk suratnya. Nah, kemudian ini sifatnya sekali lagi untuk yang masuk asramanya itu opsional, tapi untuk yang TKM-nya supaya saya tidak menyalahi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, ini wajib kecuali berhalangan contohnya di luar kota. Nggih, betul. Ya, gitu. Ya, untuk KBM-nya dos pundi nggih, Us? KBM-nya itu. KBM itu tanggal 24 sampai tanggal 26 saja. Oh, 24 sampai, dan itu masih bisa juga dua-duanya nggih, Us? Daring atau apa itu? Bisa. Atau antar jemput juga itu? Oh, enggak. Kalau antar jemput tidak melayani, Pak. Kalau antar jemput malah nanti riskan ya, Pak. Kalau KBM-nya itu mending kalau misalnya tidak ke pondok, mending di rumah saja. Oh, daring nggih, Us nggih? Iya, daring. Ya. Oke, sip, matur nuwun. Oke, ngoten, Pak. Terus saya akan ke chat dulu nggih. Maaf Ustaz, untuk nitip beli barang di bursa kalau boleh usul langsung ditagihkan atau diambil dari tabungan anak-anak karena cukup riskan juga anak-anak pegang uang di mana bisa jadi penularan melalui uang. Ya, Bu. Jadi memang tidak ada transaksi uang di situ. Jadi anak-anak hanya menulis list ordernya ditaruh di tempatnya, nanti dikasihkan ke Bu Handa. Bu Handa itu petugas bursa, nanti petugas bursa akan membelikan, barangnya nanti akan disampaikan oleh guru. Begitu. Jadi tidak ada transaksi pakai uang. Nah, kemudian dari Bu Tindra, barang-barangnya nanti akan kami sampaikan, ya, barang-barang yang diperlukan
untuk dibawa ketentuannya sebagaimana ketentuan masuk pertama kali dulu itu, ditambah masker dan face shield saja. Nah, kemudian menyambung Pak Aris, saya setuju dibikinkan surat resmi dari sekolah. Baik, nanti akan kami sampaikan surat resminya. Maten, ada lagi yang Bapak Ibu yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Nanti setelah ini mungkin, dari sinten? Mas Fahri, orang tua dari Mas Fahri. Monggo. Orang tua dari Mas Fahri mau menyampaikan atau dari yang lainnya kalau Oke, saya Pak Ustadz. Oh, oke. Maaf belum di-mute tadi, belum di-unmute. Maaf, untuk sekolah itu masuk kategori zona apa ya Pak? Di Meriunan itu ya Pak Ustadz? Oh, Meriunan. Oke. Saya belum ngecek ya. Saya belum ngecek, terakhir itu kan sempat merah ya waktu iya. tragedi Blekek. Dusun di 1 kilometer di 1 kilometer Asrama Putra itu ada yang terkena, satu kampung itu terkena COVID, itu kita merah waktu itu. Tapi alhamdulillah kan anak-anak berada di pondok terus, jadi insya Allah tidak ada masalah, tidak kontak dengan warga sekitar. Tapi saya kurang tahu, karena itu kejadiannya sudah lama, semoga sudah sembuh semua. Saya belum update lagi zonanya, Bu. Ngoten Ibu. Ya, Pak Ustadz, matur nuwun. Sami-sami Ibu. Pak Fahmi mungkin bisa mirsani yang ini ya, Pak Fahmi. Tanggal 21 dan tanggal 22 geladi TKM. Untuk TKM-nya tanggal 27 sampai tanggal 5 Juni. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Sudah cukup Bapak Ibu? Itu tentang TKM. Semoga sosialisasi ini bermanfaat. Kalau sudah akan kita akhiri, nanti kami akan siapkan semuanya. Satu lagi nih. Oh, oke, Bu Tindra, monggo Bu. Tadi nyambung yang terkait dengan SPP tadi gimana Us? Jadi kan maksimal tanggal 10 ya pembayaran tadi. Nanti seperti biasa atau ada penambahan yang terkait dengan suplemen dan sebagainya itu? Ya. Mau belum bayar SPP? Oke. Monggo. Kalau mau yang membayar SPP, monggo membayar dulu, tidak apa-apa Ibu. Saat pandemi, nominalnya saat pandemi terlebih dahulu, baru nanti kalau memang benar-benar memutuskan untuk masuk pondok, nah nanti akan kami sampaikan tentang nominalnya setelah agenda ini. Nanti setelah agenda ini kami berikan form Bapak Ibu untuk bisa mengisi, nah kemudian nominalnya akan kami sampaikan setelah dengan yayasan, seperti itu. Kalau mau bayar, berarti kalau mau bayar dulu aja. Nah, seperti biasa dulu Pak. Iya. Ya, seperti biasa Iya, pas pandemi. Iya. Assalamualaikum Ustaz Faizin. Assalamualaikum warahmatullahi, orang tua dari Mazaya. Ya, mau tanya Ya. Ustaz. Ya. Ini kan Bapak. masuk untuk ujian tanggal Betul, 20 sampai 19. Oke. Nanti setelah itu apakah nanti online lagi atau ada aturan baru lagi? Masuk Gitu Pak. aja. Bismillah masuk. Masuk ya, alhamdulillah. Jadi ikut seneng orang tua lagi nih kan. Iya. Oke. Iya, Jadi iya. Berarti nanti nggak pulang ya? Atau langsung masuk asrama nanti setelah ujian atau pulang lagi? kami berikan opsi untuk pulang. Nah, kami pulang tapi nanti kembali lagi. Jadi liburnya itu 3 pekan, Pak. Oh, 3 pekan. Oke, baik. Pulang. Iya. Nanti kalau udah kembali, udah nggak bisa pulang lagi, Pak. Nanti lanjut sampai 1 semester baru pulang. Oke, siap.
Terima kasih Ustadz. Sampun sudah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Sosialisasi TKM berjalan dengan lancar, masukan dari Bapak Ibu semuanya sudah kami tampung. Kami sangat membutuhkan doa dari Bapak Ibu semuanya dan untuk kelancaran kami dalam proses persiapan tatap muka atau persiapan masuk pondok, baik itu besok tanggal 20 Mei maupun ke depan, yaitu tahun ajaran baru, tahun pelajaran baru 2021-2022 yang insya Allah akan segera kita selenggarakan. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah merencanakan untuk tatap muka terbatas. Bapak Ibu, sebagai gambaran, tatap muka terbatas itu kalau non-boarding itu seminggu, sepekan masuk 2 kali dengan durasi setiap masuk itu 3 jam saja, jam 7 sampai jam 10, tidak ada istirahat, masuk terus pulang, seminggu 2 kali. Itu dari SOP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Nampaknya akan segera turun SOP tersebut untuk persiapan tahun ajaran baru. Tapi sekarang SOP detailnya belum turun Bapak Ibu. Jadi semua sekolah baru diminta untuk merencanakan, menyiapkan segalanya supaya semuanya siap. Namun untuk sekolah boarding tentu ada perbedaan. Jadi di SKP 4 Menteri, kalau di SKP 4 Menteri gelombang pertama 50%, gelombang kedua itu sudah 100% anak-anak itu masuk. Nah, jadi kita menyiapkan untuk boarding. Tentu beda ya Bapak Ibu, nanti proses pembelajarannya antara non-boarding dengan boarding. Kalau boarding cuma 3 jam saja 1 hari, nah ini kita nanti akan mengalami kekosongan waktu yang cukup banyak, sehingga tetap harus dipadatkan jamnya supaya ada aktivitas walaupun diselenggarakan secara lebih longgar dalam waktu ya Bapak Ibu, bukan dalam hal kedisiplinan. Nah begitu, longgar dalam waktu sehingga lebih santai suasananya, tetap anak-anak harus ada aktivitas. Kalau tidak ada aktivitas nanti malah menimbulkan stres tersendiri. Begitu, itu yang akan kita sambut bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon untuk kelas 7A dan kelas 7B, kami persilahkan untuk membentuk kepengurusan perwakilan atau kita sebut dengan komite kelas 7A dan komite kelas 7B. Bisa wasilah grup yang sudah ada atau monggo Bapak Ibu bisa komunikasi dengan wali murid yang lainnya, memakai fasilitas yang lainnya. Monggo bisa dimulai untuk kelas 7A dan kelas 7B. Untuk kelas 8A dan kelas 8B sudah ada pengurusnya, sudah masuk. Nah, mohon nanti untuk bisa gabung di grup komite kelas yang sudah saya bentuk, sehingga mudah untuk komunikasi menjadi perwakilan kelas masing-masing, sehingga ketika kami ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya nanti akan disosialisasikan ke wali murid, nanti bisa kami komunikasikan terlebih dahulu di forum komite. Begitu, setelah agenda ini kami mohonkan untuk bisa membuat kepengurusan tersebut. Demikian dari kami, jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan ini. Semoga kita dimudahkan untuk terus bisa beribadah, membaca Al-Qur'an, tahajud, semuanya bisa kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan amal baik dan menggugurkan dosa-dosa kita. Semoga kita disampaikan di penghujung Ramadan dan disampaikan ke Idul Fitri. Selamat
berlibur dengan ananda sekalian. Salam buat ananda sekalian, semoga semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Melanjutkan kita wa iyyakum.